Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemerintah Kota Tangerang terkait dengan penyelenggaraan lomba karya tulis ilmiah ini. Perkenalkan, saya Elsi Pradika akan menyampaikan studi terkait model zero waste dan circular ekonomi untuk pengelolaan sampah Kota Tangerang. Kota Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten, yang juga kota terbesar ketiga di Jabodetabek yang dikenal sebagai kota industri, dan salah satu kota penyangga ibu kota, di mana dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, maka dibarengi dengan penambahan timbulan sampah namun terkendala dengan fasilitas pengolahan sampah dan keterbatasan kapasitas TPA. Sehingga sesuai dengan SDG Goal 11 terkait infrastruktur, maka infrastruktur yang terdiri dari sarana dan prasarana terkait pengolahan sampah dibutuhkan untuk mewujudkan kota dan komunitas yang berkelanjutan. Kota Tangerang sendiri dari website resminya mencatat bahwa dihasilkan sekitar 1.399 ton sampah per hari dengan komposisi sampah didominasi oleh sampah organik lebih dari 50%. Sehingga pada studi ini dilakukan pemodelan pengolahan sampah Kota Tangerang untuk zero waste dan circular ekonomi dengan ruang lingkup Kota Tangerang dan 13 kecamatan di bawahnya, di mana pengolahan data mencakup data penduduk, data sampah, dan data potensi produknya dengan langkah kerja data sekunder dikumpulkan, kemudian diolah untuk mendapatkan analisa beban timbulan sampah yang menjadi dasar perhitungan produksi poci-koci, produksi kompos, produksi pestisida organik, dan pengolahan sampah bakar, yang kemudian digunakan untuk pembuatan model 3 dimensi yang akan dilakukan simulasi cash flow dan analisis keekonomian untuk menghitung kelayakan proyeknya. Dan terakhir, model sirkular ekonomi melalui potensi penggunaan produk. Dalam pelaksanaan riset ini digunakan berbagai referensi dari beberapa jurnal dan buku terkait. Pertama, terkait dengan proyeksi pertumbuhan penduduk yang dikalkulasi dengan model pertumbuhan geometris dengan perhitungan pertumbuhan penduduk menggunakan dasar bunga majemuk. Selain itu, untuk pengolahan sampah digunakan sistem dan teknologi Masaro ITB, di mana teknologi ini mengubah paradigma pengolahan sampah yang bersifat cost center dikarenakan berlangsung dengan metode kumpul angkut buang menjadi profit center, pilah angkut proses jual atau angkut pilah proses jual. Dalam pengolahannya, sampah diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu sampah tidak membusuk non-daur ulang yang terdiri dari sampah residu dan plastik film, yang selanjutnya diolah pada unit tungku bakar, tungku pestisida, dan kilang plastik, sesuai dengan tujuannya. Jenis sampah ketiga adalah sampah daur ulang yang langsung dikirim ke industri daur ulang. Dan terakhir, sampah membusuk yang terdiri dari sampah mudah membusuk dan sampah sulit membusuk, yang dapat diolah menjadi poci, pupuk organik cair istimewa, atau koci, konsentrat organik cair istimewa, ataupun kompos. Lebih jelasnya, pada gambar sebelah kanan ditunjukkan produk pengolahan sampah Masaro. Dalam proses pengolahannya pada masing-masing teknologi, proses produksi pupuk di IPPO atau Industri Pupuk dan Pakan Organik berlangsung mulai dari tahap pencacahan, pencampuran, fermentasi tahap 1 dan 2, dan produk packaging, dengan penambahan beberapa bahan baku seperti air dan katalis pada beberapa proses. Untuk proses pengomposan dilakukan dengan dua cara, dengan perolehan produk yang berbeda, di mana pengomposan dengan metode Masaro berlangsung singkat, yaitu 1 minggu, dan dengan dua metode ini, yaitu metode karung menghasilkan produk berupa kompos padat, sedangkan metode tangki menghasilkan produk berupa kompos padat dan kompos cair. Terakhir adalah pengolahan sampah residu atau sampah tidak membusuk non-daur ulang yang dilakukan dengan tungku pestisida dengan konfigurasi chamber sebagai tempat berlangsungnya insinerasi. Energi panas dari pembakaran akan dimanfaatkan untuk produksi pestisida organik dari limbah cair pembakaran. Sedangkan asap hasil pembakaran dibersihkan dengan wet scrubber sebelum dibuang ke lingkungan untuk memastikan bahwa gas buang sudah memenuhi baku mutu lingkungan. Dalam pembuatan model ini dilakukan beberapa analisa keekonomian, diantaranya yang pertama adalah net present value atau NPV yang mengidentifikasi apakah proyek menguntungkan untuk dijalankan. Yang kedua adalah PVR atau present value ratio yang menunjukkan rasio arus kas masuk dan keluar, di mana jika PVR besar dari 0 maka proyek secara ekonomi memuaskan. Yang ketiga adalah payback period yang menunjukkan jumlah tahun yang diperlukan untuk arus kas bersih dari proyek untuk mengembalikan investasi awal. Yang keempat, return on investment yang menunjukkan seberapa besar nilai suatu investasi dalam besaran persen profit. Dan yang terakhir, nilai IRR yang menunjukkan tingkat pengembalian investasi setiap tahunnya. Semakin tinggi nilai IRR, semakin menarik proyek tersebut untuk dijalankan. Untuk dapat membuat model pengolahan sampah Kota Tangerang, dibutuhkan proyeksi timbulan sampah hingga beberapa tahun ke depan, di mana pada studi ini dipilih hingga tahun 2030. Dengan model
pertumbuhan geometris dapatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Tangerang 0,77% dengan timbulan sampah per orang 0,726 kg per orang per hari. Di mana dengan fasilitas pengolahan sampah yang tersedia masih menyisakan sekitar 500 ton dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah di unit yang telah tersedia hanya 64,8 juta ton atau 12,7%. Sehingga sisa sampah lainnya berakhir di TPA, yaitu TPA Rawakucing. Dapat dilihat dari tabel bahwa dengan metode ini terjadi peningkatan beban sampah di TPA setiap tahunnya yang berakibat pada penumpukan dan penuhnya TPA. Sehingga dengan data tersebut dapat dimodelkan bahwa untuk mengolah sampah Kota Tangerang secara keseluruhan dengan metode Masaro dibutuhkan 18 unit tungku bakar dan 1 unit pengomposan dengan kapasitas 1.500 ton per hari dan IPPO dengan kapasitas 30.000 liter per bulan. Namun implementasi total membutuhkan waktu, tenaga, sumber daya manusia, lahan, serta investasi yang tinggi, sehingga dapat dilakukan perancangan lebih lanjut untuk model pengolahan sampah di tiap kecamatan sebagai percontohan yang nantinya dapat diduplikasi pada kecamatan lainnya. Untuk dapat menentukan lokasi pengolahan, dapat diidentifikasi timbulan sampah masing-masing kecamatan, di mana didapatkan bahwa timbulan sampah berkisar antara 50 hingga 160 ton per hari, dengan sebagian besar daerah menghasilkan timbulan kira-kira 100 ton per hari. Sehingga dipilih Kecamatan Tangerang dengan timbulan sampah mendekati 100 ton per hari, yang nantinya akan menjadi model untuk kecamatan lainnya. Model pengolahan sampah ini membagi 98,64 ton sampah Kecamatan Tangerang menjadi 3 jenis sampah, dan didapat bahwa pembakaran sampah yang harus dilakukan berjumlah 88,43 meter kubik, dengan kapasitas pembakaran 8 meter kubik per jam dan waktu operasi 8 jam, maka dibutuhkan 2 tungku untuk menghabiskan semua sampah tidak membusuk non-daur ulang. Dan untuk sampah membusuk yang berjumlah 61,65 ton per hari akan diolah pada IPPO sejumlah 0,107 ton per hari untuk dijadikan pupuk dan pakan, sedangkan sisanya akan ditambah dengan kotoran hewan untuk menghasilkan kompos sejumlah 123,8 ton per hari. Dan untuk sampah daur ulang langsung dibawa ke industri daur ulang. Dari hasil kalkulasi dilakukan model perancangan 3 dimensi dengan menggunakan aplikasi SketchUp Pro, di mana terdiri dari 2 bangunan terpisah yaitu IPS atau Industri Pengolahan Sampah yang fokus pada pemilahan sampah, insinerasi, dan pengomposan, yang terdiri dari unit pemilah dengan kapasitas 15 ton per hari, sehingga dibutuhkan 6 unit pemilah dengan hasil berupa sampah daur ulang 84,37 ton, sampah residu 23,73 ton, sampah kompos 61,54 ton, di mana sampah ini akan diolah pada tungku bakar yang berjumlah 2 unit dan kompos akan dilakukan pada 25 tangki yang akan mengolah 3,125 ton sampah per minggu dan metode karung menggunakan 247 karung per hari dengan hasil 123,08 ton sampah per hari. Bangunan kedua yaitu IPPO atau Industri Pupuk dan Pakan Organik berfokus untuk mengolah sampah organik dapur dengan sistem yang sudah diautomatisasi yang terdiri dari unit pengolah mulai dari pengolahan bahan baku hingga packaging produk, dilengkapi dengan gudang dan kantor dengan kapasitas sampah 3,2 ton per bulan dan menghasilkan produk 32.000 liter per bulan. Dari pemodelan ini dapat dihitung nilai total investasi yaitu 30 miliar dengan laba bersih tahun pertama sekitar 61,35 miliar dan kurva arus kas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan setiap tahunnya. Analisa keekonomian lebih lanjut menunjukkan bahwa NPV sebesar 570,71 miliar yang menunjukkan bahwa investasi ini menguntungkan. Nilai PVR yang menunjukkan rasio arus kas masuk dan keluar memberikan nilai 12,38 yang berarti bahwa pemasukan lebih banyak. Investasi ini akan kembali dalam waktu 15 bulan ditunjukkan melalui nilai payback period. Dan dengan kemampuan mengembalikan modal dari nilai ROI sebesar 281%, yang lebih besar dari nilai bunga bank menunjukkan bahwa investasi ini menguntungkan. Dan terakhir adalah nilai efisiensi proyek dilihat dari nilai IRR yang itu 49% yang berarti bahwa proyek efisien. Dampak sirkular ekonomi dari implementasi model ini terlihat dari semua sampah yang termanfaatkan dan menjadi berbagai produk. Dari produk Masaro, walaupun penyerapannya oleh Kota Tangerang masih rendah, yaitu 5.166 liter per bulan,
Namun, hal ini dapat menjadi peluang untuk peningkatan pada pertanian, peternakan, dan perikanan di Kota Tangerang, maupun menjadi peluang untuk Kota Tangerang melakukan penjualan produk ke daerah di sekitarnya untuk menjadi pendapatan daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang pertama adalah sistem teknologi Masaro ITB dapat dilakukan dalam bentuk percontohan untuk menyelesaikan sampah di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Tangerang, dengan total sampah terolah 98,64 ton per hari dan kapasitas maksimum 100 ton per hari. Implementasi model ini membutuhkan investasi 30 miliar dan menghasilkan keuntungan pada tahun pertama 61,3 miliar dengan pengembalian modal selama 15 bulan. Analisa keekonomian menunjukkan bahwa investasi layak dilaksanakan melalui nilai NPV, PVR, PB, ROI, dan IRR yang baik. Dan yang terakhir, model pengolahan sampah yang sirkular ekonomi juga ditunjukkan dengan terolahnya seluruh sampah menjadi berbagai produk. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.